Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bice, tetap semangat di hari Senin yo. Hari ini yang jelas di program kesayangan kita. Halo Palembang, berjumpa bareng aku Mang Cek Nopal. Dan aku Cek Susan, semangat pagi ini di hari Senin ini tanggal 3 Juli 2023. Cak Mano pagi ini pemirsa mungkin sibuk-sibuk mungkin yang nak ke kantor ya, atau mungkin nyiap ke kalau tahun ajaran baru ini mungkin nyiap untuk anaknya nak sekolah, persiapan. Yang jelas ini cepet itu tetap cuan ya pemirsa ini Cak biasa. Halo Palembang, ini setiap paginya kita bakal ngasih informasi seputar kota Palembang sama Sumatera Selatan dan tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Spesial hari ini kita ngajak pemirsa ini pecahnya agak buat lapar ya. Nah, kita bakal bahas makanan khas Palembang yang pastinya sudah universal dan mendunia. Itu dia. Karena biasanya wong Palembang nih kurang abdol rasanya kalau pagi-pagi dak nyuko. Iya, bener. Kita itu sudah biasa perut nih. Tidak bakal ke belakang lagi kalau sudah makan pempek. Nah, ini tema kita hari ini, pempek makanan universal disukai sama masyarakat. Nah, narasumber kita hari ini juga sudah berkompeten pastinya di bidangnya, di pakarnya ini ya. Ini ada Cek biasanya kita panggil ini Yeni Anggraini SHMIKOM, Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang atau Ketua Aspek atau biasa dipanggil dengan Cek Molek. Assalamualaikum, selamat pagi Cek Molek. Waalaikumsalam. Molek nih ya, dari namanya baik pempek itu kayak biasanya montok-montok. Rasanya tuh lemak nih, terasa iwaknya. Nah, Cek Molek ini salah satu Ketua Asosiasi ya, Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek atau biasa dipanggil dengan Aspek. Boleh, Cek Molek dengar-dengar kemarin itu sukses nih bawa pempek Palembang ini ke Jakarta ya, membuka expo. Benar. Di Sarinah, Pak Jakarta. Boleh diceritakan dulu Cak Mano keseruannya ya, omsetnya langsung omset ya pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Susan, Cek Nova sudah diundang di PAL TV. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdialog. Jadi kami barusan tanggal 23 sampai 25 Juni tadi ngado ke Expo. Jadi Expo Pempek di Sarinah Jilid 2. Ngapa dikata ke Jilid 2? Karena di Desember tahun kemarin kita sudah ngado ke di sana dan alhamdulillah sukses, rame gitu, dan apa yang dibawa dari Palembang ini habis galo-galo. Nah, mengulang kesuksesan itu, kami bekerja sama dan disupport oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan. Dibuatlah Expo Jilid 2 ini di Sarinah dan alhamdulillah sukses lagi. Semua yang kita bawa, kemarin kita bawa 30 brand ya, 30 brand dari Palembang, itu galo-galo habis. Kurang lebih ada 12 ton kami bawa itu melalui ekspedisi ataupun bawa sendiri yang pakai kendaraan dari Palembang ke Jakarta itu bawa dewek. Alhamdulillah habis galo. Jadi bukan pempek tapi kuliner Palembang, kuliner Sumatera Selatan tuh kita bawa. Yo pindang, yo pempek dan turunannya, es kacang, mie celor. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, ini menarik Susan tentang makanan seafood karena pempek Palembang ini kan masuk dalam 5 nominasi terenak makanan seafood dunia ini yang diakui oleh Amerika kemarin kan. Nah, ini bisa diceritakan juga langkah-langkah yang diambil oleh teman-teman asosiasi pengusaha pempek Palembang ini untuk mempromosikan expo-nya kemarin. Ada ciri khas tersendiri dalam rangkaian expo-nya? Ya, jadi gini, perlu disampaikan lagi berdasarkan tes atlas. Jadi pempek itu termasuk yang keempat ya, keempat makanan terlezat di dunia versi tes atlas. Ini sebagai acuan bahwa pempek ini bukan disukai oleh masyarakat Palembang saja dan bukan terkenal di Palembang, Sumatera Selatan saja. Kalau sudah diakui dari versinya dunia, berarti pempek ini sudah mendunia. Itu salah satu acuannya sih, pempek ini sudah terkenal dan dianggap universal. Nah, dalam hal inilah salah satu upaya kami sebagai asosiasi itu memperkenalkan dan mempromosikan dan juga mengangkat pengrajin pempek ini
untuk mereka tetap semangat dan naik kelas. Dalam hal ini naik kelas apa? Mereka bukan hanya berjualan di kotanya asalnya Palembang saja, tapi kita memberanikan diri, komunitas yang di daerah, yang dibuat di daerah memberanikan diri ke tingkat nasional untuk mempromosikan pempek ini biar lebih luas lagi dan lebih disukai oleh masyarakat Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi mengangkat pempek ini menjadi makanan yang universal. Tentunya di Expo ini kan ciri khas. Kalau biasanya masyarakat yang datang, pengunjung yang datang itu melihat, oh Expo pempek, berarti ini memang benar-benar dibawa dari kotanya. Ibarat kata cukonya tuh cuko asli dari kita sini, dibawa ke sana. Nah inilah khas yang selalu digandrungi, maksudnya selalu dikunjungin. Expo ini kan Expo keempat, tapi untuk di Sarinah kita yang kedua. Nah dari Expo tahun kemarin 3 kali Expo itu kita anggap sukses semua. Karena apa dianggap sukses? Semua habis. Yang dibawa itu nggak ada yang tersisa dibawa balik lagi, nggak ada gitu. Mantap. Jadi ya alhamdulillah lah. Ini terus akan kami jalankan untuk ke depan. Karena ini sudah dianggap sukses 1, 2, 3, 4. Kenapa enggak kita lebih perbesar lagi? Mungkin bukan di Jakarta saja, mungkin di luar kota atau di luar negeri. Tapi kalau untuk selama ini berarti expo-nya di beberapa daerah nih yang pernah dilakukan? Yang pernah dilakukan baru di Jabodetabek. Jadi kita setelah pandemi mulai berani ngadain expo pertama kali di Living World ya, di Alam Sutra. Itu bener-bener kayak orang tuh keluar dari hutan karena baru pandemi kan, baru pandemi, mall dibuka dan langsung expo gitu kan. Ya Allah luar biasanya, mau ngantri panjang di sepataran area itu. Masya Allah, pokoknya di luar ekspektasi kami. Kalau Susan memang sedang dia makan pempek tapi masker lupa buka dulu. Tidak dibuka dulu. Cek, kalau berarti antusias dari masyarakat Sano ya, Cek. Cak mano kira-kira selain dari Cek buka itu dewek, apakah dari anggota-anggota kita ini punya rencana ada yang bakal buka menetap juga di situ? Iya. Jadi namanya proses ya. Proses itu kan, expo itu kan temporary, jadi sementara dalam waktu tertentu. Nah, kenapa tidak memungkinkan ke depannya dari seluruh tenan yang ikut ini mungkin mempunyai plan untuk menetap di sana, seperti misalnya saya sendiri gitu kan, cek dewek gitu. Cek dewek ini tadinya expo terus akhirnya bisa buka di Jakarta. Itu salah satu tujuan kita gitu kan. Selain kita buka di sini, kita juga menyebar. Apalagi sekarang pempek ini kan banyak sekali, maksudnya tuh jenisnya, terus juga banyak juga bentuk kemasannya. Jadi misalnya kayak frozen. Itu kan walaupun misalnya kita tidak menetap di sana juga, sehari kirim besok udah nyampe, pagi kirim sore udah nyampe gitu. Sehari sudah sampai. Iya, jadi ya kedepannya tujuannya itu kan mengangkat UMKM. Jadi UMKM semakin berkembang dan kedepannya diharapkan teman-teman khususnya di asosiasi ini semakin berkembang. Nah, ketika Expo kemarin berlangsung, ini kan dari tanggal 20 sampai 23 ya. 23 sampai 25. 23 sampai 25 di Sarinah berlangsung selama kurang lebih 3 hari ya. Nah, antusias masyarakat kan cukup heboh di sana. Nah, mungkin ada wisatawan juga yang asing mungkin yang datang ke sana menikmati pempek-pempek buatan asli orang Palembang. Ini antusias mereka, tanggapan mereka seperti apa tentang pempek? Ada enggak kira-kira? Ya, jadi ada beberapa dari luar. Jadi kan yang berkunjung ke Sarinah, karena Sarinah itu kan pusat mall sentral, pusat Jakarta, terus juga di situ juga semua produk dalam negeri kan. Semua produk dalam negeri, sehingga wisatawan juga banyak berkunjung ke sana. Kunjungan waktu di Sarinah itu sangat signifikan, kami dapat dari manajemen Sarinah. Biasanya di weekend itu pengunjung 30 ribuan. Sejak adanya Expo Pempek 3 hari itu meningkat dari 50.000 sampai 65.000 kunjungan yang datang. Itu juga sebagai acuan Sarinah untuk mengagendakan. Jadi mengagendakan untuk Expo Pempek ini menjadi agenda
expo-nya Sarina. Iya. Alhamdulillah sih, jadi apa namanya luar biasa karena apa? Di Sarina itu kan impiannya UMKM untuk masuk ke sana. Betul. Beberapa kurasi tingkat nasional baru kita bisa masuk ke Sarina. Nah, alhamdulillah komunitas yang kita buat dari daerah, dari Palembang, dari Sumatera Selatan bisa ke sana membuat expo dan pertama kali menurut manajemen Sarina, bahkan direkturnya juga datang ke situ. Satu-satunya komunitas yang memberanikan diri membuka di area parkir VIP itu outdoor ya, pertama kali dari Sumatera Selatan ini. Oke, jadi dari tim asosiasi sendiri yang menyiapkan seluruh rangkaian planner acara, vendor-vendor juga ya kemarin ya? Jadi gini, kita kan kerjasama dengan salah satu ada di sana kolaborasi market ya. Jadi ada tim dari Sumatera Selatan juga sih, aslinya dari Sumatera Selatan, sehingga jiwa kebersamaan mereka ya sangat support ke kita. Jadi dari Expo 1 kemarin di Sarina sampai Expo yang ini kolaborasi market yang yang bekerja sama dengan kita. Dan tentunya satu lagi support dari tokoh masyarakat Sumsel yang di sana. Itu yang mempengaruhi. Jadi kami evaluasi kenapa salah satu yang mempengaruhi kita sukses dan viral ya, itu karena testimoni dari tokoh masyarakat Sumsel kita di sana, contohnya Om Anwar Fuadi gitu kan, terus Ibu Wiwi Tatung gitu kan. Beliau-beliau inilah yang sangat mempengaruhi. Jadi di sana kan banyak grup-grup ya, grup-grup WA gitu, grup-grup WA Sumsel. Jadi dari WA ke WA diteruskan sehingga ini menjadi mengangkat kita menjadi ramai kunjungan itu. Jadi seolah-olah di sana tuh reuni Sumsel, reuni orang Palembang. Orang Sumsel mempromosikan dengan sahabat-sahabatnya di ibu kota. Sesama perantau ya. Betul. Jadi rasa kebersamaan mereka tuh beliau-beliau itu luar biasa sih. Oke, siap. Jadi berarti Sarina itu dewe diuntung ke dengan adanya Expo Pempek ini dewe yang kita datang ke di sana bener ya. Betul. Jadi itulah tadi paca adanya jilid kedua. Lagi jilid ketiga. Jilid ketiga karena mereka merasa diuntungkan juga. Iya, Ada kan pempek kan? Iya. Apalagi kalau butuh MC-MC-nya harus dari Palembang Dia rasa lokalnya. Aman lah itu. Ini kan memang sukses saya kejingannya, tapi memang tidak lupa istilahnya tuh di belakang layar tuh pasti banyak lah istilahnya tuh usaha-usaha yang memang rintangan-rintangan yang untuk mensukses ke acara ini dewe. Kira-kira apa kesulitan yang masih berbekas lah saat ini untuk kesuksesan ini dewe? Iya, jadi ini karena keterbatasan area sehingga kita juga terbatas untuk mengajak anggota aspek. Kan anggota aspeknya banyak, kan ada sekitar 250 ribuan. Tidak mungkin kita mengajak 250 itu ke Jakarta Galuh dengan area sebesar 30 brand yang bisa maksimal di sana. Tentunya itu dikurasi. Nah, sehingga pada waktu pembukaan pendaftaran kita membuka link secara terbuka. Jadi benar-benar kita kurasi, dan kurasi itu bukan hanya dari aspek, dari tim yang di Jakarta tentunya gitu kan, karena ini kan membawa nama baik. Jadi membawa nama baik bukan hanya brand sendiri, bukan hanya asosiasi, tapi membawa nama baik seluruh Palembang, Sumatera Selatan. Berarti ada standarisasi yang dilakukan oleh tim dari aspek ini. Dan mungkin Susan banyak hal yang ingin kami tanyakan kembali, kupas tuntas tentang Expo ini. Ya, karena ini membawa marwah kota Palembang ini bahkan ke nasional, bahkan nanti insya Allah ke internasional juga. Amin. Oke, jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, kita masih bahas tentang pempek universal ini ke dunia. Wah, bangga nian kita sebagai wong Palembang, ini makanan khas Palembang disenangi ataupun disukai ya. Salah satu favorit dari seluruh masyarakat khususnya Indonesia sampai ya. Nah, ini Cek, boleh tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kesuksesan Expo di Sarina. Kalau dari aspeknya dewek boleh dicerita ke kapan berdirinya, terus sudah berapa anggota sama kegiatan-kegiatannya Cek apa baik?
Itu ya. Jadi aspek ini berdirinya di 2018. 2018 saat itu kita tuh diajak coffee morning sama Pak Wali. Oke. Jadi di rumah Pak Wali beberapa pengusaha pempek tuh diajak berdialog sama Pak Wali dan jajarannya. Pak Wali itu waktu itu pengen mengajak, jadi idenya Pak Wali Kota Palembang, jadi pengen mengajak pedagang ini jangan masing-masing gitu jangan ibaratnya tuh ada wadah yang bikin pedagang pempek ini nyatu, karena ibaratnya cak sapu lidi kan. Kalau siko wae kuat, yang lain tidak kuat. Tapi kalau ini digabung jadi siko, bisa banyak bisa jadi manfaat. Bisa banyak manfaatnya. Nah, itulah sehingga pada waktu itu dibuatlah kesepakatan bahwa kita buatlah satu payung menjadi asosiasi, menjadi perkumpulan. Itulah asal mula aspek ini dibentuk. Nah, awalnya dari sekitar 50 pedagang pempek berguyur, berproses, dan dilihat kinerja asosiasi ini bertumbuh, sehingga dari masyarakat luar juga melihat bahwa perlu asosiasi ini, apalagi zaman sekarang kalau kita tidak berasosiasi, ibarat kata kita tidak bergaul, ibaratnya kan tidak ada info dan segala macam di situ. Nah, berguyur sampai sekarang aspek dalam sudah dua periode ya, baru Januari tadi, periode 5 tahunan kan, 5 tahun, kita sekarang sudah 250 anggota pempek. 250? Kurang lebih ya? Aktif galau itu ya? Dan itu aktif galau, karena apa kita aktif? Itu masuk anggota aspek itu kan berbayar. Jadi berbayar iuran keanggotaan, masuk anggota itu 250.000. Tapi ada standar DW untuk menjadi anggota itu selain berbayar itu ada kriteria khusus untuk mendaftar? Tidak, yang penting dia pedagang pempek. Pedagang pempek dalam hal ini kan dalam hal umum ya, pengertian umum, bukan pedagang berbuat dewek. Malah misalnya kita jadi reseller pun menjual lagi, misalnya ngembek dari Cek Susan, aku jual lagi gitu. Aku nak masuk anggota aspek, baca gitu. Yang penting ada hubungan dengan pempek dan turunannya. Baik. Nah, kalau dari segi program-program nih, sebelum kita melanjutkan keseruan Expo kita, program-program yang akan dilakukan oleh aspek di tahun 2023 ini kedepannya apa saja nih? Iya. Kalau program kita tetap melanjutkan periode sebelumnya ya. Program itu kita tidak boleh jauh dari visi dan misi asosiasi sendiri. Kalau visi kita tetap, kita ingin menjadi kuliner ini dikenal baik di nasional maupun di mancanegara, menjadi pempek mendunia. Itu visi kita. Untuk merealisasikan visi ini adalah perlu proses. Nah, proses ini salah satunya adalah mempromosikan, itu yang pertama. Terus juga yang tidak kalah penting adalah internal sendiri, bahwa anggota-anggota pempek ini harus capable, maksudnya tuh kedepannya tuh harus naik kelas dalam hal legalitas, dalam hal edukasi, ya dalam hal apalah semua untuk kebaikan brand sendiri gitu. Nggak mungkin kita masuk asosiasi tanpa memikirkan manfaat apa yang didapat oleh anggota. Jadi hak dan kewajiban anggota itu kita sebagai pengurus itu sangat fokus dalam hal ini gitu, terutama misalnya perizinan. Kita bertarget bahwa semua anggota aspek 2023 ini harus 100% sertifikasi halal. Nah, itu. Berarti ada pelatihan-pelatihan juga yang diberikan. Banyak sekali. Jadi kita bekerja sama. Aspek ini tidak bisa kuat, tidak bisa berdiri tanpa adanya kolaborasi dan kerjasama. Nah, kerjasama di sini banyak sekali kita bekerja sama dengan pemerintahan dan juga tidak kalah penting digital sosmed dan juga dari ini ya media. Media itu sangat penting untuk menguatkan kita. Apalagi sekarang netizen sangat kuat dibandingkan kita yang lain-lain gitu. Jadi medsos itu sangat penting. Oleh sebab itu kita aspek terbuka bekerja sama dengan siapapun untuk menuju
pempek menjadi makanan universal dan pempek yang mendunia. Nah, itu Cek, luar biasa. Ini kan tadi anggota ada 250, sedangkan yang Melo Aspek itu ada 30. 30 tenan ya. Nah, Cak Mano kira-kira menyeleksi anggota-anggota ini pempeknya dewek supaya lolos bisa masuk ke Sarina dewek. Cak Mano. Jadi gini, untuk berstandar, apalagi ini kan lingkupnya nasional ya, bahkan internasional gitu kan. Kita harus membawa nama baik, bukan hanya brand, tetapi kita membawa nama baik asosiasi Palembang dan Sumatera Selatan. Tentunya itu membutuhkan kedisiplinan, komitmen dan kurasi yang tepat. Kenapa kurasi yang tepat? Yang pertama kita lihat perizinan dulu. Kalau memang dia sudah punya perizinan, berarti kan si brand ini sudah konsisten menjalankan usahanya gitu, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan itu harus standar. Jadi jangan sampai pada waktu test food lemak, jualan pas di expo berubah. Nah, itu tugas kita sebagai panitia juga harus monitor ketat, selektif. Terus juga yang ketiga, bukan kita memilah-pilah harus pempek iwa ini, tapi kalau misalnya dia di sini jualan pempek, misal, seribuan, tapi kan berstandar di sana kan di atas 5.000. Jadi standarnya harus dirubah. Boleh ikut ke expo, tapi standarnya harus standar expo. Nah, kalau memang mereka mencukupin ini, maksudnya mengikutin aturan-aturan ini, ya siapapun bisa mendaftar asal dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi misalnya kita jual pempek seribuan nih di sini, pas di Jakarta ubah iwa kita nih, misalnya tadinya iwaknya berapa, sagunya berapa, kita ubah. Pokoknya yang lebih berkelas lah yang ya. Yang lebih bisa masuk pasarnya di sana. Kisaran harga berapa, Cek? Kalau di sana kita tentukan harga di atas 5.000 sampai di bawah 10.000. Oke, berarti tidak lebih dari 10.000 untuk tidak pempek lebih, ya? Tidak Tapi lebih. kalau pecak pempek kapas selem, Ya beda. beda. Pokoknya kita hitung pempek campur. Pempek campur itu kita standar jadi ada syarat di atas 5.000 sampai di bawah 10.000. Kenapa? Karena untuk menjaga antar brand itu selalu kompak gitu. Jangan sampai ada bersaing atau cemburuan sosial atau segala macam. Terus yang kedua juga standar kita kan konsumen juga kan kita harus lindungin kan. Pelayanan kita ke konsumen. Kalau kita jelek, nama baik kita yang bisa rusak gitu kan. Nama baik Aspek juga bisa rusak. Dan kalaupun ada expo lagi, orang akan jero kalau Palembang ngomong dak galak pempeknya mahal, lemak idak. Nah, itu. Nah, tapi Susan, ini kan Cek Molek dan kawan-kawan pasti mempunyai analisa dewek ketika ingin melakukan expo, salah sikoknya di Sarina, di Sentral Perdagangan di sana. Nah, kira-kira dari analisa kawan-kawan untuk expo di Jilid 2 kemarin, minat masyarakat itu lebih tertarik ke pempek jenis apa sih? Nah, terus juga mungkin tadi kan di segmen pertama sempat diomong ke Ado juga kita bawa kuliner khas Palembang lainnya. Apakah itu tergabung juga dalam aspek ya itu? Jadi pertama market ya. Kita lihat di Jakarta itu nggak sembarang kita expo, kita kan. Banyak sekali mall-mall di Jakarta itu yang mau bekerja sama, DM lah, WA lah segala macam. Tapi kan kita selektif karena bukan hanya Aspek expo, tapi kan kita mikir ke yang diajak ini. Mereka kan sudah ada biaya ongkos segala macam, biaya produksi. Berharap kan yang dibawa ini habis, terjual. Jangan sampai sudah saro-saro ke sana, tidak laku, pempek ini rusak di jalan, tidak bisa kita bawa balik kan. Nah, itu yang kita pertimbangkan. Daya kunjung ya, daya kunjung atau daya beli masyarakat menentukan. Itulah tempat yang kita tuju ke tuh, kita pasti ke yang benar-benar pengunjungnya ramai dan membeli, daya belinya tinggi. Nah, itu salah satu ini kami evaluasi kami, sehingga pada waktu Sarina kemarin makanya kita jadi ke Jilid 2 karena Jilid 1-nya berhasil. Alhamdulillah Jilid 2 lebih berhasil dari Jilid 1 gitu. Karena kurang lebih omsetnya naik dari
jilid 1. Jilid 1 kita bawa 35 brand. Jilid 2 kita bawa hanya 30 brand, berkurang 5 brand. Tapi omsetnya lebih tinggi. Berarti kan berhasil. Nah tadi apa namanya favorit ya? Iya. Favorit di sana itu yang favorit pempek campur. Pempek campur tuh lah. Karena kita Kecil-kecil, kan kita bisa beraneka ragam makan Iya. sudah jadi satu porsi gitu kan. Terus yang kedua yang jarang di sana cak pempek tunu, lenggang, ya Allah. Alang ke apa namanya antusias mereka untuk beli kan dibuat tenan makan juga. Iya, dibuat maksudnya tuh di tempat. Iya. Ngadon lenggang dibuat dan dibuat di tempat. on the spot jadi ya. Jadi itu dia tarik mereka semakin ini gairah untuk beli kan. Jadi lenggang buat di situlah sampai ada satu brand tuh sampai buat lenggang dalam 3 hari itu 65 kilo Iwa. Wow. 3 hari. Nah itu salah satu apa namanya nyemangati Cek bahwa pejuang-pejuang pempek ini memang luar biasa. Mereka itu semangat walaupun tegak tuh dari pagi kan sampai malam, dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Malah hari Minggu kami buka jam 7 pagi. Ngadon jualan itu tanpa lelah, mungkin kakinya tuh pegel kali tapi tidak terasa karena apa diimbangi dengan jualan rame tadi kan. Betul. Wah, mantep nih ya deh. Tapi sekali lagi crispy. Crispy itu untuk milenial ya. Cemilan yang sekarang ini digandrungi di Jabodetabek itu ya pempek crispy. Pempek crispy itu pempek kekinian. Iya. Nah ini menarik Susan, tadi sempat diomongkan tentang milenial, budak-budak muda ini. Nah tapi antusias masyarakat kalau dikategorikan di situ yang rajin beli lah ya, tiap harinya di 3 hari itu kalangan muda, dewasa atau senior. Kita lihat jamnya. Jadi kita evaluasi di Sarinah itu kalau jam 10 pagi sampai jam 5 sore itu yang dewasa ya. Jadi pengunjung itu yang dewasa, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, yang keluarga gitu, bawa anak gitu kan, apalagi pas liburan kan, momennya sangat tepat. Nah, setelah jam 5 ke atas sampai malam, milenial. Nah, itu banyak milenial, jam malam. Ada nggak Cek yang pengen nyoba buat pengunjung? Iya, apa namanya Cek belum terjingok ya. Tapi mereka tuh antusias nyingok gitu lah, nyingok cara muat itu. Ragap penjual Palembang Mie celor juga. Apalagi es kacang. Ya Allah, es kacang tuh seluruh tenan rata-rata jual es kacang kalau. Iya, tapi mahal-mahal kalau di Sarinah tuh es kacang. 30.000, 25.000 sampai 30.000 sih kok porsinya. Ya wajar lah. Wajar. Sesuai tempat tempat raso yang mereka. Betul. Jadi berapapun harganya kalau rasanya taste Palembang nih gitu. Oke, makan ubi kayu rebus. Ubi 400.000, masak makan pempek ikan yang asli dari ikan, makanannya murah, tidak terbeli ya. Nah, itu. Itu toko-toko dari toko-toko Palembang yang ada di situ datang nggak kira-kira? Iya, datang banyak. Jadi beliau-beliau itulah yang mensupport kita ya untuk rame gitu. Ibaratnya wow, wong hebat Palembang dateng gitu nah itu kayak Om Anwar kayak rindu Tante mereka Bibi, kata Ibu Motik, terus pengusaha yang asal dari Palembang kayak Ibnu Sutowo dan istri dan keluarga itu dilihat ya Allah pada datang gitu, makanya antusias sampai direktur Sarinah tuh turun melihat di area itu. Gitu. Nggak perlu ngundang-undang artis lagi lah, datang deh. Datang deh, Marisa Haq gitu kan, Ricky, banyak lah. Baik, luar biasa perbincangan kita ini di segmen kedua. Segmen ketiga pasti bakalan lebih seru lagi. Aku segmen ketiga bakal datang pempek. Nyusul pempeknya. Jadi Mang Cek Wicek jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, balik lagi di Halo Palembang, masih seputaran pempek, pempek mendunia ini dengan Cek Molek. Seru nian pokoknya nopal obrolan tadi ya. Seru bentar lagi pempek datang Ceknya. Masih ujung 8 nih dah. Masih ujung 8 nih. Enggak pacak pagi-pagi harus minum ngirup cuko. Ngirup cuko. Iya. Pisang lagi pacak cocol pakai cuko dak Cek Bener. Nah, itu. Cek, lanjut lagi kita. Ini kan tadi kalau tidak salah Expo Sarinah itu berbarengan dengan Festival Sriwijaya. Iya, betul. Nah, pasti aspek ada di situ ya. Cak mana ngaturnya Cak kira-kira? Iya, betul. Jadi berbarengan
saat acara Festival Sriwijaya di BKB. Jadi kan anggota aspek ini banyak. Jadi kita bagi-bagi mana yang ikut expo di Sarina, mana yang support di daerah. Dan aspek ini kan ada pengurus ya, kepengurusan. Jadi kayak kemarin Cek yang ke Jakarta, tapi kan ada sekretaris, ya ada pengurus lain yang mensupport untuk acara Dinas Pariwisata ya, Disbudpar Provinsi Sumsel itu di BKB. Nah saat itu kita dikasih kesempatan aspek itu 1 hari di tanggal 25 Juni makan pempek gratis. Jadi buat pempek di BKB dan makan pempek gratis sebanyak 400 porsi. Nah saat itu kita kerahkanlah beberapa dibentuk panitia, beberapa anggota aspek yang terlibat di acara tersebut, dan alhamdulillah juga rame dan sukses dan berjalan lancar. Seru juga itu. Jadi pakai kuali besar itu rame-rame masak pempek, masak di situ lah karena tidak boleh. Tidak ada brand berarti ya? Tidak ada brand, jadi atas nama aspek ya. Atas nama aspek yang disupport oleh Disbudpar Provinsi, kami bawa bahan. Jadi tidak diperbolehkan sudah jadi cuman seremonial baik gitu kan, cuma kilo baik gitu, tidak. Jadi kami bawa bahan freshnya, jadi fresh buatlah di sana. Kurang-kurang ikannya mancing di situ lah. Jadi sebagian ikan. Tapi waktu itu kami ngangkat pempek dos. Pempek dos. Jadi sebagian ada pempek iwak juga, sebagian ada pempek dos. Tapi yang lebih banyak kami angkat tuh pempek dos. Nah itu dapatlah sekitar 400 porsi dalam waktu dari jam 2 sampai jam 5 sore. Nah, itu seru juga. Jadi bagaimana maksudnya tuh storytellingnya ya di situ, terus cara masaknya juga untuk diliputkan, untuk dibuat jadi YouTube, jadi apa gitu. Nah itu ketertarikan di situ justru cara buatnya kan, berprosesnya cak mano, dan bagi-bagi pas rame-ramenya itu. Nah itu alhamdulillah juga aspek support dan dianggap juga lancar ya, sukses juga di situ. Nah, jadi, saat Festival Sriwijaya kemarin kan ada masak-masak pempek kemarin, dibagi-bagi ke. Nah, ada enggak durasi dewek kita sampai berkesan, waduh belum sampai sejam 400 porsi ini habis rupanya dibagi-bagi gitu. Durasinya berapa lama selesai itu tuh kira-kira? Tidak, jadi kita dikasih waktu, itu kan sorenya tengah ada apa namanya gelar budaya ya. Jadi sebelum gelar budaya dimulai, kita dikasih waktu startnya itu jam 2 sampai jam 5. Tapi kan sebelum acara kita kan break dulu nih, kita rapat dulu. Cak mano caronyo berapa puluh kilo pempek ini dibagi wong berapa sehingga bisa selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Pas waktu bagi-bagi itu kan sudah ada panitia yang membuat membantu, sehingga kalau kita kate yang panitia ngaturnya pasti akan amburadul kan, namanya pempek gratis. Siapa baik manusia dari mana be datang gitu kan, kalau kita tidak diatur. Bungkus kurang-kurangan tadi kan. Nopal gak bungkus itu. Itu ya. Jadi nunggu kupon memang. Kupon daging. Salah ya. Ya jadi alhamdulillah sih berhasil, maksudnya itu lancar gitu. Bagi anggota tuh berbagi yang di Jakarta. Nah, disitulah apa namanya kekompakan itu ya, kekompakan itu yang sangat kita butuhkan, karena kita tidak bisa ego masing-masing. Kalau tidak kompak ya tidak mungkin jalan lancar. Nah, kedepannya ada tidak mungkin rencana dari aspek ini untuk memecahkan rekor muri itu untuk dari segi pempek nih? Dulu kan sempat pernah ada. Sekarang buat pempek tercepat mungkin ya. Tercepat. Jadi kami sudah pernah bekerja sama waktu itu disupport sama BSN ya. Pempek muri terbanyak. Jadi pempek terbanyak itu di BKB juga acaranya, di BKB acaranya. Itu pernah kita lakukan karena bukan aspek sendiri yang melakukan, tapi disupport sama BSN. Waktu itu kan acara BSN untuk pempek ber-SNI. Jadi kita ngangkat pempek ber-SNI. Nah, kedepannya tadi Cek bilang, kami terbuka baik. Apa yang dibuat untuk nama baik pempek ini laju gitu. Kami siap, dari aspek itu kami siap. Bukan aspek sendiri yang bisa membuat apa namanya momen terbesar tanpa disupport sama pihak-pihak terkait. Kami sangat butuh dan sangat welcome
siapapun, ayo kita bikin muri atau bikin apa untuk mempromosikan pempek ini sehingga tujuan kita tercapai untuk pempek menjadi kuliner khas yang mendunia. Betul. Apalagi kalau kita lihat kemarin yang viral ketika Agnes Mo di akun YouTube-nya kemarin betul, kan, yang betul. menaikkan rating Iya, pempek lah di iya, dunia kan, iya. sehingga bisa dinominasikan Itu nomor salah 4 satu itu tadi. Bangga kami sebagai penjual pempek Oh, Nopal. Harus iya. kau ketahui itu. Bukan main. Agnes Mobile mempromosikan pempek gitu kan. Cek ini atau balik lagi ke Expo. Kalau Cek Molek Jingo keberhasilannya dari jilid pertama sampai jilid kedua yang mana, dan dari agak spill dikit omsetnya kira-kira yang mana yang paling sedap menurut Lembang itu Gitu boleh Cek. Jadi Cak Kito kalau sekolah tuh Iya. pasti kan growth kan, pasti kan nilai semester 1, semester 2-nya kita targetnya lebih baik Lebih dari tinggi, semester benar. 1. Nah, begitu juga di Expo Sarina. Saat Expo Sarina 1 itu kita bawa 35 brand pempek dan omsetnya juga kurang lebih waktu itu sekitar hampir 700 juta ya. Dalam waktu 3 hari gitu. Wow. Kita bawa hampir 10 ton pempek. Nah, di Sarinah 2 ini kita bawa itu kurang lebih 12 ton Wow. pempek dan macem-macemnya itu ya, galo-galonya itu. Omset yang didapat 3 hari itu hampir 800 juta, alhamdulillah. Wow. Dalam waktu kurun 3 hari sebanyak 30 brand pempek. Jadi kurang lebih average rata-rata satu orang brand itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 juta. Ya, lumayan lah, alhamdulillah lah gitu nah, untuk membantu perekonomian UMKM. Itu Luar biasa. apa benar-benar menguntungkan Cek. Iya, karena kan hitung-hitungan biaya transport, penginapan. Kita naik bus rame-rame loh dari sini. Serunya itulah. Iya, benar. Serunya itu satu bus 40 orang itu semua pedagang pempek. Nah. Semua bibi-bibi ngomong pempek gitu. Apalagi memang ada fasilitas Iya. dari pemerintah. Ya, Pemerintah jadi support, ya. sebagian besar kita disupport sama dinas, sama pemerintah. Itulah alhamdulillah sehingga momen ini bisa terwujud. Oke. Kalau aspek dewek, ya mungkin nggak sanggup juga gitu kan, Iya. tanpa disupport sama pihak lain dari pemerintah, dari bank Sumsel Iya. gitu. Itu mereka support juga gitu. Nah, ini menarik tentang keberhasilan Expo, pastinya tidak lepas dari kawan-kawan asosiasi. Nah, ini mungkin ada Cak kita nih, Cak Susan juga kan merupakan pedagang baru nih di pempek gitu kan. Punya triks dewek nggak? Atau tips dewek dari ketua asosiasi ini untuk para pedagang pemula ataupun yang baru ingin muncul berdagang pempek gitu. Iya, jadi payo para pedagang pempek, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah kita berpacu. Oh, pempek ini patokan nih, sudah berpengalaman puluhan tahun. Pempek ini baru. Jangan berpacu, maksudnya bepatokan kalau Palembang tuh dengan itu, tapi dengan konsisten kita. Oke. Terus kita komitmen kita. Kalau kita pengen maju, kita kan pasti berpikirnya yang smart ya, yang smart. Jadi kayak Cek Susan lah gitu kan. Tadinya begawe, tiba-tiba punya set income atau jadi core lah, core Iya, bisnis core kita jadi business. jualan pempek gitu. Nah, kita manfaatkan apa latar belakang kita. Kita bekerja, kita biasa SOP, Iya. ada SOP. Kita biasa konsisten. Itu kita bawa ke usaha kita. Jadi walaupun usaha kita baru berapa tahun, kita bisa nyamui dengan usaha yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kualitas, Asal kita berkualitas dan kita Komitmen. tekun itu. Komitmen dan tekun itulah kunci kita untuk sukses apapun usaha kita. Usahanya, Heeh. Nah, ini yang dipegang teguh oleh Cek Molek ya, Molek sehingga dan juga usahanya anggota juga ya. bisa berjalan dengan lancar dan juga asosiasinya bisa banyak programnya Iya, Cek saat betul, ini. Ya. betul. Nah, kalau mungkin ditargetkan untuk jilid ketiga di kapan, Cek? Insya Allah Desember. Insya Allah Iya, Desember kagak? kalau Sarinah minta secepat mungkin. Mereka minta bahkan 3 bulan sekali. Aku bilang mainstream kalau 3 Oke. bulan sekali kan. Wong nggak terkejut Nggak lagi. terkejut lagi. Jadi agenda tahunan. Iya, jadi kita buat 1 semester Bella. Oh, 1 jadi Insya semester. Allah Desember Tahun depan. nanti kita ngadu ke Sarinah jilid 3 Insya Allah. Oke. Kalau Tuhan mengizinkan. Ada nggak cikal bakal juga nih, bakalan main ke luar negeri juga nih? Nah, itu Agenda. itu tujuan kami itu salah satunya juga
mempromosikan pempek ini, walaupun kita komunitas daerah, Iya. kita berhasil tingkat internasional, bahkan bisa expo di negara deket lah dulu, Iya, atau Singapura atau Malaysia. Itu mimpi kami, semoga juga diijabah gitu kan. Tapi Cek, untuk dari anggota pun Cek Dewek sudah sering ngirim ke Sudah, Kemana iya. tuh, Cek? Jadi biasanya hand carry atau juga ekspedisi yang kecil-kecil. Kedepannya juga insya Allah kita dalam kontainer gitu Iya. kan. Oke. Itu perlu proses, tapi kita tetap semangat sehingga pempek ini bisa mendunia. Bisa, maksudnya benar-benar mendunia tuh benar-benar ekspor dari Palembang gitu. Waduh, ini Amin. sebenarnya banyak yang masih pengen kita tanya, tapi karena keterbatasan Wah, durasi. Dia ada jilid 2 ya. Iya. Jilid 2 juga lagi kita undang Lagi Cek Pak Molek ya. TV melok ke jilid Nah, 3. Jilid 3 Amin. langsung. Siap. Bersama Cek Susan dan Cek Cek Nopal. Nopal. Kita makan Catat ya. pempek Iya. kan. Makan pempek gitu di sana. Baik Cek Molek, mungkin ini harapan atau himbauan baik itu ke pemerintah dan juga masyarakat tentang perkembangan pempek yang ada di Kota Palembang deh. Ya, Silakan. jadi harapan saya sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang bahwa mari kita sama-sama mengangkat kuliner khas Palembang ini, terutama pempek dan turunannya, untuk menjadi makanan yang universal. Karena ini bukan hanya tanggung jawab kami sebagai pelaku usaha atau komunitas, tapi tanggung jawab kita bersama untuk memajukan kuliner khas kita ini. Dan kita harus bangga dengan kearifan lokal. Jangan sampai kearifan lokal ini lebih cepat tumbuhnya makanan luar daripada kearifan lokal. Jadi pihak apapun, baik pemerintah, apalagi terutama di media. Media. Jadi Pentahelix ini sangat kita harapkan untuk menguatkan kuliner khas Palembang ini. Oke, Wah, luar sekali biasa. lagi Cek Molek, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan aspek sukses terus. Amin. Dan Amin. kedepannya ini Desember insya Allah lancar, dan omsetnya lebih naik lagi. Amin, lebih amin. tinggi Pecah lagi. satu ya. Pecah satu, benar. Dan juga kami tunggu mungkin untuk agenda event atau kegiatan-kegiatannya di Kota Palembang ini, supportnya juga dari segenap stakeholder ya, Iya, untuk memeriahkan betul. atau mensupport UMKM yang ada di Kota Iya, Palembang betul, ini. betul. Terima kasih Cek Molek. Sama-sama. Cek Molek, Cek sudah Susan, Cek senyum. Nopal. Sukses Iya. terus. Sukses Nah, untuk itu Asosiasi tadi. Pengusaha Pempek Palembangnya pastinya Ya, ya. itu Amin. tadi pemirsa kita ngobrol-ngobrol dengan Cek Molek, Ketua Aspek ini, Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang ya. Nah, ini sudah di mana bae payo kalau Cak itu Nopal. Kita Ya. wong Palembang ini harus makan pempek sudah pasti. Betul. Nah, ini masar kelah kemana-mana. Yang ada dulurnya mungkin yang ada sampai di Papua. Betul. Bawalah pempek ini, kirimlah ke sana. Jangan Iya. sampai uang sana, uang luar kota ini tidak tahu dengan makanan khas Palembang. Iya, jadi cintailah produk-produk lokal untuk meningkatkan taraf hidup orang lokal juga Iya, pastinya. khususnya ekonomi juga. Ekonomi Ya. pastinya. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung program Halo Palembang hari ini. Yang pastinya makasih untuk Mang Cek Bice yang sudah nyaksi ke kami dari jam 9 sampai dengan merapat hampir jam 10 ini. Makasih sekali lagi untuk narasumber juga. Sampai berjumpa dengan presenter dan juga narasumber-narasumber yang berbeda dari Senin sampai dengan Sabtu di program Halo Palembang. Akhir kata aku Mang Cek Nopal. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menang